dengan kelompok 6 di sini, kami akan bersama-sama ke Desa Agung, Desa Sendang Agung, Kecamatan Pasiran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Kami melakukan wawancara bersama Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan penanggung jawab bagian pariwisata Desa Sendang Agung. Hal ini terkait kearifan lokal yang ada di Desa Sendang Agung sendiri, menurut Bapak tantangan terbesar dalam menjaga identitas budaya lokal dengan kearifan organisasi bagi Bapak sendiri itu apa sih sebenarnya? Kearifan lokalnya adalah prosesnya. Jadi membeli batik itu bukan membeli selembar kain yang ada motifnya, tetapi ada membeli dari keseluruhan dari proses gitu. Nah, itu tidak bisa tidak bisa dijangkau dengan modernisasi, karena batik itu adalah teknik perintahan lama. Itu yang membuat batik menjadi lebih bisa bertahan. Awalnya dari situ, saya penasaran. Kemudian saya mencoba mengidentifikasi apa sih yang dimiliki Sendang Agung itu, yang kira-kira bisa dijual. Nah, ternyata yang dimiliki Sendang Agung ini kelebihannya dibanding desa lain adalah potensi sumber dayanya, sumber daya manusia. Kalau sumber daya alamnya mungkin dibanding dengan desa lain banyak yang lebih, ya. Tapi kalau potensi sumber daya manusianya ini tampaknya yang berbeda dari desa-desa kebanyakan. Di tahun 2022 itu kami mendapatkan program bantuan dari provinsi yang namanya Desa Berdaya. Nah, dari Desa Berdaya itu kan program itu mendorong desa-desa untuk bisa membranding, membuat ikon supaya desa itu bisa mencuat namanya, bisa mempromosikan desanya. Nah, di situ dari program bantuan tersebut kami berproses, kemudian muncullah satu nama yaitu Watungkal. Dari situ kemudian kami mencoba membranding nama kami Watungkal Ekspor Sendang Agung itu. Jadi tantangannya memang sebenarnya di sektor satu, sektor di marketingnya, dua di sektor sumber daya manusianya. Kenapa sumber daya manusianya ini untuk rekrutmen tenaga baru ini tidak ada. Anak-anak muda itu lebih tertarik bidang yang lain. Rata-rata kan kaum perempuan ya, apalagi kalau kaum perempuan yang sudah usia ataupun meskipun muda tapi tidak pernah keluar, itu wawasannya kan terbatas. Sehingga untuk dimasuki, diberikan materi, ilmu dan sebagainya, kadang-kadang itu sudah merasa kapasitasnya sudah tak kok repot-repot, tak kok angel-angel dan sebagainya. Nah, itu bagian terberat untuk mengembangkan potensi kearifan lokal, utamanya batik. Halo semuanya, jadi kita sudah sampai di rumah batik Sido Makmur dan di sini saya tidak sendirian, Mbak Agnes. Di sini saya juga bersama Mbak Agnes. Mbak Agnes, boleh perkenalan diri, Mbak? Halo, nama saya Agnes Dian Baramita. Saya selaku manajer wisata edukasi Watungkal Edukasi Sendang Agung. Selamat datang di tempat kami, Batik Sido Makmur. Ini motifnya namanya Watungkal. Watungkal itu batu yang untuk mengasah. Ini tuh buah sukun. Dulu kan ada apa namanya? Ya. Terus ini ya batu-batu untuk mengasah hasil stilasi dari gambar batu. Karena di sini tuh berawal dari turun temurun tadi ya. Secara masyarakat Sendang Agung itu sudah tiap hari itu kan mandalnya orang putih ya. Jadi anak-anak muda itu secara otomatis itu terinspirasi gitu loh.
sekarang kita berada di Desa Sendang Agung. Nah, kita hari ini akan mencoba nasi mudu. Mari kita coba. Halo semuanya, perkenalkan aku Hendra Agia. Di sini kita sudah bersama dengan salah satu penjual mutu generasi kedua atau generasi ketiga. Nah, jadi nasi mudu itu terdiri dari nasi, lauk-lauk berupa gorengan, ada tempe dan juga ada bakwan, juga ada ikan, juga dikasih sambal kayak sambal mata. Oke teman-teman, jadi itu di sini uniknya nasi muduk ini, dia tuh berwarnanya kuning, seperti nasi kuning. Cuman rasanya itu cenderung seperti nasi uduk, jadi cenderung gurih. Kenapa begitu? Karena terdiri dari berbagai macam rempah dan itu lebih banyak daripada nasi kuning. Itu bedanya di situ. Jadi nasi muduk dengan nasi kuning bedanya kalau di nasi muduk ini terdiri dari beberapa lebih banyak rempah-rempahnya. Jadi sehingga rasanya cenderung lebih gurih. Oke, habis ini kita akan langsung coba. Kita mulai dari nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Jadi dari rasa nasinya ini memang lebih gurih, lebih berasa ada rempah-rempahnya dibanding nasi kuning. Menurutku nasi kuning cenderung masih sedikit hambar. Nah kalau nasi muduk ini memang terasa, benar-benar terasa rempah-rempahnya. Kita makan bareng sambalnya ya. Sambalnya ini sambalnya pedas. Hai semua, sekarang kita lagi di salah satu warung kuliner khas Sendang Agung, di mana mereka menjual es dawet jualan dan juga lagi di mana es dawet jualan ini menggunakan gula siwalan, di mana gula siwalan ini seperti gula aren, tapi mereka lebih tinggi ya. Kalau gula aren itu kan mereka buahnya dari buah kolang kaling, tapi kalau siwalan ini buahnya adalah dari buah kontar. Oke, jadi kita udah punya es dawet siwalan. Jadi yang aku bilang mereka menggunakan gula siwalan. Sudah teman-teman ini di bawah gula siwalannya. Jadi sebelum kalian minum kalian harus aduk dulu. Kita aduk. Dan ini merata itu banyak. Jujur rasanya kayak gula aren. Jujur. Memang kayak gula aren. Enak banget sih. Jujur ini rasanya gulanya sama seperti gula-gula lain, gula aren, cuma enak sih jujur. Enak. Ini kalau kalian di Surabaya panas, ini cocok. Ini tetap bisa kita kembangkan jadi usaha pariwisata.